Hai teman-teman, selamat datang di channel Ajwa Rangkuti. Di kesempatan kali ini masih tentang Google Formulir. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih menambahkan token. Yang kedua adalah menambahkan kita mengatur soal ulangan atau menggunakan Google Formulir ini dengan batasan waktu ya, dengan periode. Yang ketiga adalah menambahkan timer ya, jam mundur, misalkan 10 menit, jadi siswa bisa menjawab waktu soal itu hanya dalam waktu 10 menit. Oke, yang pertama mengenai token. Nah, jadi token ini seperti CBT, Computer Based Training, di mana Computer Based Test, di mana soal ujian UN itu harus menggunakan token ketika ingin masuk ke tahap soal. Nah, cara membuatnya ialah setelah membuat nama, kelas, atau yang lain, tempat tanggal lahir mungkin teman-teman di biodatanya sebelum ujian, maka teman-teman tambahkan satu lagi pertanyaan dengan pertanyaan singkat ya, jawaban singkat. Di sini tulis dengan token. Oke, token. Maka di bawah ini muncul angka ya. Tokennya bisa teman-teman buat dalam bentuk angka atau bisa membuat dalam bentuk teks panjang atau ekspresi reguler. Saya akan mencoba dalam bentuk teks. Di sini saya akan membuat token dengan kata Indonesia. Nah, jika siswa ataupun yang mengakses soal ini salah memasukkan token, maka di situ akan keluar maaf, token Anda salah, silakan coba lagi ya. Oke. Nah, tokennya kita buat wajib isi seperti ini. Nah, saya akan buat pratinjau seperti ini. Nah, di sini nama Ajwa misalkan, kemudian kelas 10 farmasi. Kemudian token misalkan kalau salah kita buat 1 2 3 4 5, maka ini langsung muncul maaf, token Anda salah, silakan coba lagi. Nah, jika benar kita ketik misalkan Indonesia, maka akan bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Itu cara pertama menambah token di soal ulangan ya. Yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang cara menambah waktu ya. Jadi kita bisa membuat settingan, pengaturan bahwa ulangan ini hanya bisa diakses pada periode tertentu, misalkan dalam waktu 1 hari. Setelah 1 hari maka ini tidak bisa diakses. Nah, di sini teman-teman perlu namanya add-on atau pengaya. Klik di sini. Nah, klik email notification. Oke, install. Lanjutkan seperti biasa, kita menginstal sesuatu. Oke. Nah, setelah install maka di sini bisa klik email notification, klik limit Google Form responses. Kemudian di sini akan muncul. Nah, di sini dalam bahasa Inggris ya, di open the form on start date ya, kita akan mulai waktunya misalkan besok tanggal 8 ya, 8 Juni saya maunya jam 8.00 sampai
Saya akan memberi waktu 1 hari, jadi tanggal 8, tanggal 9, jam 8 juga ya, jam 8. Oke. Nah, di sini ada juga turn off after ya. Itu maksudnya ialah jika siswa atau yang mengakses menjawab soal ini sudah memenuhi kuota, misalkan siswa kita itu 30, maka di sini kita bisa membuat 30 entries. Nah, jadi saya tidak membuatnya karena saya takut siswa saya itu tidak ketika mengakses itu butuh 1 atau 2 kali karena mungkin kondisi dari internet atau kesalahan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa kalau teman-teman ingin menambahkan juga bisa di sini. Oke. Setelah itu, maaf ujian bahasa Inggris belum bisa diakses. Ya, seperti ini pesannya. Oke. Save. Oke, kita tutup, kita tes, coba buka. Nah, di sini ini maksudnya kita bisa membuat pesan bahwa link ini tidak bisa diakses sebelum waktunya ya, seperti ini ya, keluar. Nah, ini hanya bisa diakses besok ya. Oke. Itu yang cara kedua. Cara ketiganya ialah saya ingin menambahkan waktu di sini ya. Jadi siswa bisa mempunyai waktu di situ, timer untuk melihat apakah mereka bisa mengerjakan sesuai tepat waktu. Jadi ini untuk kita kasih ke siswa sehingga siswa bisa melihat waktu di soalnya sehingga mereka bisa menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya ya. Jadi mereka tidak menghabiskan waktu di satu soal yang susah ataupun yang mudah. Mereka harus bisa mengatur strategi. Nah, di sini kita melatih siswa. Caranya ialah yang tadi saya matikan dulu. Oke, email limit. Nah, itu yang cara tadi ya. Oke, saya bisa pakai set di sini. Oke, kemudian saya akan nambahkan satu lagi add-on pengaya. Mengapa saya harus reset tadi? Karena biar berfungsi yang ketiganya, yaitu timer. Timer kita menggunakan add-on pengaya namanya Themify Me ya. Seperti ini, klik. Kemudian install. Seperti biasa, lanjutkan. Oke, ke akun. Nah, setelah diinstal maka tutup. Kemudian klik di add-on ini, kemudian pilih Themify.me, kemudian configure. Oke, jika sudah, oke, klik di sini enable Themify.me. Ya, situsnya ini kita buka. Nah, di sini dibilang connect with Themify.me. Di sini kita klik buat. Bagi kamu yang teman-teman yang belum punya akun bisa membuatnya di Themify.me.app. Nah, kebetulan saya mempunyai email sudah masuk, maka teman-teman yang belum bisa login. Kemudian nanti teman-teman bisa klik tes, misalkan di sini contoh, ini saya hapus dulu.
Ini create test, kemudian timer duration ya. Di sini bisa teman-teman tambahkan 10 menit ya. Kemudian emailnya untuk ini harus ada satu email sebagai contoh ya. Jadi jika sudah dimasukkan maka ini linknya akan berfungsi. Di sini pengaturannya adalah auto close from when time over ya, tutup ketika waktunya sudah habis. Kemudian yang poin kedua, 3 ini adalah versi premium berbayar. Nah, kita ambil yang ke poin keempat, yaitu membolehkan skor, bisa melihat skor quiz dan hasil setelah disubmit ya. Kita buat create. Nah, maka di sini sudah ada. Tinggal kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Nah, maka akan tampil seperti ini. Oke. Kemudian kita akan open the form. Nah, waktunya akan berjalan seperti ini. Ya, teman-teman. Jadi nanti yang pengaturan ini bisa dibuka ketika besok, kemudian timernya sudah ada di atas di sini. Nah, untuk linknya teman-teman bisa menggunakan bit.ly ya di sini. Jika merasa panjang, linknya bisa menggunakan ya, linknya terlalu panjang bisa menggunakan nanti bit.ly. Nah, ini panjang, kita bisa menggunakan bit.ly. Ini adalah salah satu situs untuk memperpendek atau shorten link. Jadi teman-teman bisa mengecilkan link yang mudah diingat oleh siswa. Nah, bagi teman-teman yang belum punya akun, bisa buat akun. Kemudian setelah siap buat akun, maka klik create. Nah, di sini kita pastekan apa tadi, link yang tadi ya. Link yang ini untuk masuk ke sini. Nah, setelah itu, nah ini akunnya ya. Akunnya ini bisa di customize, teman-teman bisa, jadi akunnya sangat pendek ini, linknya sangat pendek, bit.ly. Di sini misalkan ujian bahasa Inggris, ujian bahasa Inggris. Nah, klik save. Ternyata linknya sudah diambil. Nah, teman-teman bisa menambahkan agar ini unik, maka teman-teman bisa menggunakan BHS ya. Jadi untuk linknya bisa dibuat ujian bahasa Inggris seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa copy, kemudian bisa buka juga di link yang ini ya teman-teman. Ini linknya. Nah, langsung berfungsi. Jadi ini bit.ly ini bisa untuk mempersingkat link menjadi yang link seperti ini panjang menjadi link yang pendek dan mudah diingat. Itu saja teman-teman dari saya tadi, yaitu cara membuat token di di ujian online atau ulangan online menggunakan Google Formulir. Kemudian men-setting
jadwal kapan siswa bisa menjawab soal itu. Yang ketiga adalah menambahkan timer di ujian. Jadi ulangan atau ujian menggunakan Google Formulir seperti menggunakan ujian UN yang menggunakan CBT, Computer Based Test. Nah, terima kasih telah menonton tutorial dari saya. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.